dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel, dengan subtema kasih yang berkorban. Shalom. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti hidup malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita dijerat oleh pandemi global COVID-19, tapi melalui Natal menjadi nyata Tuhan bersama dengan kita seperti yang dikatakan malaikat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Gitar sorga bergema. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung PKJ nomor 75
kedatangan Sang Raja. Pengakuan dosa dan berita anugerah alam, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia menghampiri kami karena belas kasihan-Mu. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata dan perbuatan kami. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan telah berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kidung Jemaat 105 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kidung Jemaat 105 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya anak kecil.
Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 18. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di hari yang penuh sukacita ini, kami datang bersyukur atas peristiwa Natal Yesus Kristus yang telah boleh kami rayakan hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan di sepanjang tahun 2000 ini, hingga kami boleh tiba di hari ini, hari yang penuh sukacita. Kami boleh menyalakan lilin-lilin Natal, kami boleh melihat cahaya terang, kami boleh menyaksikan pohon Natal yang indah. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi seperti lilin-lilin yang dapat menerangi sekeliling kami, mulai dari dalam rumah tangga kami. Tolonglah kami agar selalu menyejukkan perbuatan baik yang menyatukan hati Tuhan maupun sesama kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk merayakan Natal ini dengan penuh kedamaian, dengan kesederhanaan, agar kami lebih peduli dengan sesama kami yang berkekurangan. Ya Bapa di sorga, seremoni Natal cepat berlalu, tetapi pesan dan kesan Natal masih akan berlaku dalam hidup dan hati kami, sembari di dalam jiwa kami. Dengan demikian perayaan Natal tahun ini akan sungguh bermakna di dalam hidup kami, menjadi cahaya terang penuntun jalan kami memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh rahmat. Bapa di surga, pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu memahami firman yang akan kami baca saat ini. Serta ampuni segala dosa kami agar kami layak datang hadir ke hadirat-Mu yang suci kudus. Sambutlah doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, Putra Natal. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang pertama terdapat di dalam Mazmur 97. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dalam kegelapan ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi bumi. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang mengangkat diri karena berhala-hala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan.
Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati, Sarjana Teologi. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dalam Natal yang pertama ini, yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20, di bawah perikop Gembala-Gembala. Namun nanti akan saya bacakan dari ayat 10 sampai ayatnya yang 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sungguh pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang berkuasa. Urapilah setiap kami pribadi atas pribadi, sehingga ya Bapa di surga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu menyampaikan firman ini, dan diberkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, yang merindukan mendengar firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca nas kita dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20, namun akan saya baca dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam bangunan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal bagi kita semua. Meskipun kita merayakan perayaan Natal pada tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun satu keyakinan kita bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan akan tetap terus bertahan dan terus bertumbuh di dalam Dia yang telah lahir bagi kita sebagai juru selamat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah Natal dari bahasa Portugis itu kelahiran. Secara khusus orang Kristen merayakan perayaan Natal, yaitu merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari Natal itu adalah hari raya untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maknanya bagi kita? Apa makna Natal itu bagi kita? Jika kita melihat dalam hubungan dengan apa, kelahiran Yesus Kristus ini merupakan pewahyuan Allah, penggenapan perjanjian keselamatan, merupakan sebagai wujud kasih Allah. Kelahiran Yesus Kristus merupakan
kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Artinya dengan kelahiran Kristus maka kesukaan besar bagi seluruh bangsa bukan lagi menjadi sebuah harapan, melainkan sudah menjadi kenyataan dan dapat kita miliki oleh setiap orang. Sudah dikasih oleh Tuhan, artinya bahwa dengan menerima anugerah Allah dan percaya kepada Kristus, maka kita dapat memiliki hidup yang kekal dan sukacita yang besar. Kesukaan yang Allah berikan adalah kesukaan yang sejati, bukan seperti kesukaan yang diberikan oleh dunia ini. Kesukaan Allah sungguh berbeda dengan kesukaan yang diberikan oleh dunia. Bagaimana cara kita membedakan? Apa bedanya? Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, kita melihat bahwa kesukaan dunia sangat bergantung pada situasi dan kondisi, sedangkan kesukaan sejati yang dari Allah tidak bergantung dunia. Ini yang pertama, perbedaan. Lalu yang kedua, perbedaannya sudah dikasih Tuhan, kesukaan dunia itu berasal dari luar ke dalam, sedangkan kesukaan sejati dari Allah itu berasal dari dalam ini, dari dalam hidup kita keluar. Dia akan mengambil, menampakkan keluar. Kesukaan dunia bersifat sementara, sedangkan kesukaan sejati itu bersifat kekal. Oleh sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus membawa kesukaan besar, membawa kesukaan sejati bagi seluruh bangsa. Dengan percaya dan menerima Kristus serta melalui proses kelahiran kembali oleh Roh Kudus, kita akan menerima dan memiliki kesukaan besar. Dan setelah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya juga dalam rangka kita merayakan Natal bersama dengan keluarga, merayakan kesukaan yang besar yang diberitakan oleh para malaikat kepada gembala-gembala kepada orang-orang sekitar. Dan kita juga memberitakan kesukaan besar ini bagi orang-orang yang ada di sekitar. Kesukaan inilah juga yang diharapkan untuk memberi keberanian bagi kita untuk tidak takut, tidak khawatir dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Karena apa, saudara dikasih? Karena ia adalah Immanuel. Karena Tuhan bersama kita. Kesukaan besar ini juga yang memberi kita hikmat untuk mampu menjalani kehidupan dengan bijaksana di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini. Dan kesukaan besar ini juga memberikan kita ketaatan, kesungguhan untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Setelah dikasih oleh Tuhan, kiranya damai, sukacita Natal senantiasa kita hayati dalam kehidupan kita. Bahwa kelahiran Yesus Kristus memberikan kesukaan besar bagi kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu, dengan penuh semangat dan dengan penuh harapan kita kepada penyertaan Tuhan, karena firman-Nya iya dan amin, senantiasa boleh memelihara menyertai kehidupan kita untuk menjalani kehidupan semakin takut akan Tuhan, menjalani hidup memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bersyukur Tuhan Engkau senantiasa mengasihi kami, meskipun
meskipun kami seringkali berdosa di hadapan Tuhan. Engkau memberikan kesukaan besar dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus yang lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih pada tahun ini kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga. Kami boleh mengenang mengingat akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Di tengah-tengah pandemi pada saat ini Tuhan, Engkau tetap hadir memberi pengharapan, kekuatan dan keberanian bagi kami, supaya kami tetap hidup dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Kiranya melalui sukacita Natal senantiasa membawa kami untuk tetap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui setiap pekerjaan kami, melalui keluarga dan anak keluarga, melalui segala pelayanan kami, apa yang telah Kau berikan melalui kami. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami boleh persembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini merayakan Natal dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, di dalam penderitaan mereka, di dalam krisis hidup. Kami mohon kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Meskipun dalam berbagai pergumulan, tantangan, kesulitan dalam kehidupan ini, tolonglah mereka Tuhan supaya mereka dapat menyadari dan memahami cinta kasih Tuhan melalui kelahiran Yesus Kristus yang kami rayakan pada bulan ini. Sehingga melaluinya ya Tuhan, harapan, iman semakin dikuatkan dan diteguhkan ketika mereka melewati berbagai pergumulan. Berkatilah jemaat, berkatilah keluarga kami keluarga, orang tua dan anak-anak, bangsa dan negara, pelayanan-pelayanan gereja, para hamba-hamba Tuhan, para majelis penetua diakon guru sekolah minggu, sehingga semua kami Tuhan boleh menjalankan tugas dan panggilan kami dalam Tuhan, menjadi saksi terang teladan yang baik. Terima kasih ya Allah yang bersyukur. Kami sambut kelahiran Kristus Yesus dalam hati, dan kami siap untuk menjalani kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa yang kami alaskan dalam Yesus Kristus Sang Putra Bapa yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Namun sebelum kita memberi, kita dengarkan nas persembahan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih, kemurahan, serta pertolongan yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami masih boleh beroleh kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan hingga pada saat ini. Kami percaya semua itu berasal dari kasih kemurahan Tuhan semata. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan perayaan Natal di siang hari ini, kami telah menyediakan persembahan yang akan kami bawa ke hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan persembahan orang-orang Majus yang membawa emas, kemenyan, ataupun mur. Namun kami percaya oleh kasih kemurahan Tuhan, persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah atas persembahan kami ini. Suci kuduskan sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di jemaat kami. Dan berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan masih taruhkan bagi kehidupan kami, Tuhan bimbing kami sehingga kami dapat mempergunakannya lebih baik untuk kehidupan kebutuhan sehari-hari kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa persembahan kami, ungkapan syukur kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan kita saat ini, kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 101, Kidung Jemaat nomor 101, ayat 1 sampai dengan selesai. Kita memberikan persembahan. Alam raya berkumandang.
Ibadah Natal siang hari ini sudah selesai. Segenap Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis mengucapkan selamat hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Shalom. Terima kasih.